Baik, materi kita hari ini adalah bab 1, menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, sebelum kita masuk menggambar flora, fauna, dan alam benda, pertama kita harus mengerti dulu apa itu menggambar. Menggambar tidak hanya melibatkan aktivitas fisik semata. Coba lihat buku paketmu halaman 5. Di sini sudah ada Ibu tandai mana saja yang akan kita catat. Nah, sekalian Ibu jelaskan ya. Aktivitas fisik berhubungan dengan keterampilan, sedangkan aktivitas mental berhubungan dengan rasa, karsa, dan daya cipta untuk memenuhi kehidupan hidupnya. Oke. Nah, menggambar itu bukan hanya sekedar aktivitas fisik, tetapi aktivitas mental juga. Nah, dari situlah akan nampak bagaimana kreativitas kita dalam menciptakan karya seni. Itulah namanya aktivitas mental. Gitu. Itu bedanya dengan aktivitas fisik. Kalau fisik hanya menggambar saja, menggunakan peralatan gambar. Kalau dia aktivitas mental berhubungan dengan rasa, taste kita terhadap suatu karya seni, atau bisa juga dibilang dengan kreativitas kita dalam menciptakan sebuah karya seni. Nah, coba lihat di buku paketmu halaman 5 sudah Ibu tandai di sini paragraf kedua di baris kedua. Dari aktivitas fisik berhubungan dengan keterampilan menggunakan peralatan menggambar, sedangkan mental berhubungan dengan rasa, karsa, dan daya cipta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sampai di sini saja. Sudah, kemudian kita masuk ke bagian B-nya. B. Objek menggambar. Di sini juga sudah Ibu tandai di paragraf pertama baris kedua, yaitu alam semesta merupakan objek yang tidak pernah habis untuk digambar. Kekayaan flora, fauna, dan alam benda merupakan objek yang dapat digambar. Keindahan flora, fauna, dan alam benda merupakan sumber inspirasi dan eksplorasi dalam menggambar. Nah, jadi maksudnya di sini di objek menggambar ini bisa juga objek flora, fauna, dan alam itu menjadi objek gambar kita. Dan objek itu tidak akan pernah habis untuk dituangkan ke dalam bentuk karya seni. Seperti itu. Oke, coba kita lihat buku paketmu halaman 6, bagian C, yaitu komposisi. Di sini, di paragraf pertama sudah Ibu tandai sampai ke sini. Ya, jadi yang mau kalian catat itu, ini biar Ibu bacakan ya. Komposisi dalam menggambar dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu simetris dan asimetris. Komposisi simetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Komposisi asimetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar, tetapi terkesan menunjukkan keseimbangan. Nah, jadi kalau komposisi simetris, komposisinya ini pas di tengah. Dia tidak lebih kiri, kanan, atas, bawah. Ya, sama. Pembagiannya sama. Begitu. Kalau asimetris kebalikannya. Kalau dia asimetris, tidak sama bagian kiri, kanan, atas, bawahnya. Tetapi keseimbangannya tetap terjaga. Seperti itu ya. Kalau dia simetris, atas, bawah, kiri, kanannya sama. Kalau asimetris sebaliknya, kiri, kanan, atas, bawahnya tidak sama, tetapi tetap memiliki keseimbangan. Seperti itu ya. Sudah, di halaman 7, coba lihat di bagian atas ini ada beberapa tahapan yang harus dilakukan pada saat menggambar. Yaitu yang pertama mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan kita gambar. Nah, jadi kita harus tahu dulu objek apa yang mau kita gambar. Kemudian yang kedua mengetahui bagian-bagian dari objek. Misalnya kita mau gambar tempat minum atau mau menggambar gelas. Nah, harus tahu dulu kita bagian dari objek itu apa aja. Ada bentuk gelasnya, ada gagangnya, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Ada langkah-langkahnya. Apa pertama yang kita lakukan? Yaitu membuat sketsa. Habis membuat sketsa, melengkapi sketsanya, baru masuk lagi ke bagian berikutnya, memperbaiki sketsa. Sampai bentuk yang kita inginkan itu sesuai dengan bendanya. Seperti itu ya.
Kemudian bagian yang keempat, memberikan dimensi gelap terang baik hitam, putih atau berwarna. Nah, tadi kita setelah membuat sketsa, sudah kita perbaiki sketsanya sesuai dengan bentuk benda yang mau kita buat. Kemudian kita buat terang gelapnya. Cahayanya misalnya dari sebelah kiri, otomatis bagian yang gelapnya di bagian sebelah kanan. Itu yang dimaksud dengan terang gelap. Kalau kita pakai pensil, bisa juga kita pakai pensil warna. Kemudian yang kelima, memberi kesan untuk latar belakang. Bisa juga kita buat backgroundnya. Kalau misalnya gambarnya sudah selesai kita buat sketsanya. Sudah kita perbaiki sketsanya, kemudian sudah kita buat terang gelapnya, kita masuk ke latar belakang atau background. Bisa kita warnai backgroundnya, bisa juga tidak. Tergantung dengan apa yang mau kita gambar dan petunjuk yang diberikan oleh gurumu. Seperti itu ya. Nah, tadi di bab 1 itu kan kita menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, di sini di halaman 7 ada A, teknik menggambar flora. Jadi mau kita bahas itu bagaimana teknik menggambar flora, fauna, baru benda alam yang lainnya ya. Nah, di sini juga sudah Ibu tandai mana saja yang akan kita catat di buku catatan. Yang A, teknik menggambar flora. Menggambar flora atau tumbuh-tumbuhan dapat memberikan pemahaman tentang keanekaragaman, keindahan, dan keunikan objek flora yang ada di lingkungan sekitar kita. Flora memiliki banyak jenis dan bentuknya. Bagian-bagian flora dapat digunakan sebagai objek gambar, misalnya bentuk daun, bunga, dan buah. Nah, jadi nak, flora itu adalah tumbuh-tumbuhan atau bunga. Bisa juga daun, akar pohon, bunga. Nah, itu bagian dari flora, namanya juga tumbuh-tumbuhan. Beda dengan fauna, kalau fauna itu hewan ya. Nah, jadi di sini dibilang bagian-bagian flora dapat digunakan sebagai objek gambar. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, kalau kita mau gambar flora, gak bisa cuman atau tidak hanya menggambar bunganya saja, tapi bisa juga kita gambar daunnya, akarnya, itulah merupakan bagian dari flora, bagian-bagian dari flora. Oke, kalau misalnya ada yang kurang jelas, nanti tanyakan di kolom komentar. Jangan lagi ke WhatsApp pribadi. Jadi catatanmu, bab 1 itu bagian yang A, sudah Ibu tandai di sini yang mana saja mau kita catat. Kemudian bagian B, ini halaman 5. Kemudian bagian C, halaman 6. Kemudian bagian D, teknik menggambar, sampai ke halaman 7. Ya, materi kita hari ini dari halaman 5 sampai halaman 7. Itu yang akan kamu buat di buku catatanmu. Ya, jadi kita harus masuk teori dulu baru kita nanti praktek. Ya. Oke, cukup sekian ya penjelasan dari Ibu. Kalau ada yang kurang paham, tanyakan di kolom komentar. Terima kasih.